King Movie. That was the first wave. Here, Sam. We thought that was it. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The Five Wave. Dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh G. Blackson. Film ini menceritakan tentang penyerangan alien terhadap bumi yang hampir memusnahkan seluruh populasi manusia. Penyerangan tersebut dibagi menjadi 4 gelombang yang mengakibatkan kematian dan kehancuran di bumi. Film diawali dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Casey yang sedang berolahraga bersama teman-temannya. Casey tinggal bersama kedua orang tuanya dan memiliki satu adik. Pada saat mereka sedang berkumpul, siaran televisi menayangkan berita bahwa terdapat benda mirip dengan UFO yang sedang melayang di udara. Mendengar hal tersebut, adik Casey yang bernama Sammy bergegas keluar untuk melihatnya. Dan benar saja, pada saat mereka keluar terdapat benda asing tepat di atas mereka. Dengan adanya benda asing tersebut di bumi, para manusia mengalami kehancuran. Kejadian tersebut adalah salah satu serangan dari alien. Terdapat beberapa gelombang dari penyerangan alien tersebut. Gelombang pertama yaitu pemadaman arus listrik di seluruh kota. Semua mesin mobil dan yang lainnya mati, serta mengurangnya pasokan air bersih. Gelombang kedua yaitu terjadi gempa bumi, disusul oleh gelombang air besar yang menyapu daratan. Dari kejadian tersebut banyak manusia yang tewas. Gelombang ketiga yaitu terinfeksinya manusia oleh wabah virus yang mematikan. Virus tersebut disebarkan lewat burung, dan setelah itu burung-burung akan menjatuhkan kotoran yang mengandung virus berbahaya. Kemudian virus akan menyebar dan menginfeksi tubuh manusia hingga menyebabkan kematian. Karena kejadian tersebut, salah satu keluarga memutuskan untuk pergi dari rumah mereka. Keluarga yang terdiri dari seorang ayah bernama David, seorang remaja yang bernama Casey, dan seorang bocah laki-laki bernama Sam. Mereka pergi berjalan kaki dengan harapan agar mendapat tempat yang aman dan terhindar dari para alien. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka pun tiba di suatu camp. Keesokan harinya, pada saat Casey dan Sam sedang memetik sayuran di kebun, tiba-tiba mereka mendengar sesuatu. Ternyata itu adalah suara dari mobil sekelompok tentara dan terdapat beberapa bus sekolah. Pemimpin dari tentara tersebut bernama Kolonel Posk. Tentara-tentara tersebut akan menolong orang-orang yang ada di sana dan membawa mereka ke tempat perlindungan yang lebih layak. Tentara mengarahkan anak-anak untuk segera naik ke dalam bus, sedangkan para orang dewasa akan menuju ke aula untuk melakukan briefing. Karena kendaraan mereka terbatas, para tentara lebih memprioritaskan anak-anak. Mereka akan mengantarkan anak-anak terlebih dahulu, sedangkan para orang dewasa akan dijemput setelah mengantarkan anak-anak. Dengan sangat berat hati, David merelakan Casey dan Sammy agar berangkat terlebih dahulu. Mereka pun naik ke dalam bus. Di sana Sam tiba-tiba teringat dengan bonekanya yang tertinggal. Karena Sam sangat menyayangi bonekanya tersebut, akhirnya Casey memutuskan untuk mengambilnya terlebih dahulu. Namun pada saat akan kembali ke dalam bus, Casey terlambat karena bus tersebut sudah pergi. Ia pun berusaha untuk mengejarnya, tetapi karena bus sudah jauh, akhirnya Casey tertinggal dan terpisah dengan Sam.
Kemudian scene berpindah kepada orang dewasa yang sedang melakukan briefing bersama tentara. Kolonel Posk menjelaskan bahwa gelombang 4 dari penyerangan alien sudah tiba. Para alien berada di tengah-tengah manusia dan mempunyai rupa yang sama seperti manusia. Mendengar hal tersebut, orang-orang di sana tidak terima dengan apa yang mereka dapatkan karena mereka telah terpisah dengan anak-anaknya. Hingga akhirnya terjadilah perkelahian antara orang-orang di sana dengan para tentara. Casey yang melihat hal itu mendapat perintah dari David agar segera pergi dari tempat tersebut. Ketika para tentara sudah pergi, Casey kembali dan melihat orang-orang di sana sudah tewas termasuk ayahnya. Casey merasa sedih karena ia telah kehilangan ibu, ayah dan telah berpisah dengan Sam. Kemudian scene berpindah kepada anak-anak yang sudah sampai di markas militer. Mereka mendapatkan nomor panggilan kemudian dibawa ke suatu tempat. Seorang lelaki bernama Ben diperiksa keadaannya oleh tentara tersebut. Ben mendapati julukan zombie karena di antara keluarganya, ialah yang berhasil selamat. Kemudian tentara tersebut memasukkan benda ke dalam telungkup Ben, lalu berkata bahwa benda tersebut adalah pelacak yang mana jika alien menyerang, para tentara dapat melacak dan membantu mereka. Setelah itu tentara tersebut memperlihatkan sesuatu, di mana ia memberitahu perbedaan alien dan manusia. Alien dan manusia memiliki perbedaan di dalam kepala. Alien memiliki parasit yang menempel di kepalanya. Jadi hal yang paling ampuh untuk mengalahkan alien adalah dengan cara membunuh inangnya. Malam hari pun tiba, Casey sedang beristirahat sambil menulis sesuatu di buku diary-nya. Namun ia merasa bahwa ada seseorang yang mengawasinya. Dan ternyata itu hanyalah burung hantu. Setelah itu Casey melanjutkan perjalanannya menuju ke markas militer untuk menemui Sam. Pada saat di perjalanan, perbekalan Casey mulai habis, kemudian ia melihat minimarket lalu masuk ke dalamnya. Casey mengambil beberapa minuman dan makanan untuk persediaan, namun tiba-tiba Casey mendengar suara orang yang meminta pertolongan. Ia pun menghampiri sumber suara tersebut, dan ternyata itu adalah suara dari seorang pria yang sedang merasa kesakitan. Mereka sama-sama menodongkan senjata untuk berjaga-jaga. Casey menyuruh pria tersebut untuk menjatuhkan senjatanya, namun salah satu dari tangan pria itu memegang perut dan tertutup oleh jaket. Karena Casey merasa takut jika terjadi hal yang tidak diinginkan, ia pun menyuruh pria tersebut untuk memperlihatkan tangan yang satunya. Pria itu sempat menolak karena jika ia melepaskan tangan dari perutnya, maka darahnya akan keluar. Casey memaksa pria tersebut hingga akhirnya pria itu pun perlahan menunjukkan tangannya. Namun Casey melihat sesuatu yang bersinar, dan ia pun langsung menembak pria tersebut. Ketika dilihat, ternyata sesuatu yang bersinar itu hanyalah sebuah kalung. Dan tanpa disadari, Casey telah membunuh seorang pria. Setelah itu, Casey melanjutkan kembali perjalanannya. Kini ia berada di tengah jalan yang dipenuhi oleh mobil yang berserakan. Kemudian Casey melihat sekelompok mayat yang sepertinya baru terbunuh karena terdapat puntung rokok yang masih menyala di sekitar mereka. Tak lama kemudian, seseorang menyerang Casey hingga kakinya terluka. Casey berusaha untuk melanjutkan perjalanan, namun ternyata kakinya mengalami luka yang cukup parah. Beberapa minggu kemudian, Casey tersadar dari pingsannya. Ia berada di suatu ruangan yang tidak ia ketahui. Casey kemudian mencoba mencari pistol miliknya yang berada di dalam tasnya, namun tiba-tiba seseorang menghampiri dan memanggil namanya. Ternyata selama ini Casey diselamatkan oleh seorang pria bernama Evan. Karena merasa bosan, Casey mencoba untuk mengelilingi rumah tersebut. Ia masuk ke dalam suatu ruangan yang ternyata itu adalah kamar Evan. Pada saat ia akan kembali, Casey menginjak lantai yang berbeda dari yang lain. Karena merasa penasaran, ia pun mencoba membuka lantai tersebut dan menemukan pistol miliknya. Merasa ada yang aneh, Casey kemudian bergegas untuk pergi. Pada saat di perjalanan, seseorang memasang perangkap, sehingga kepergian Casey diketahui oleh Evan. Ia pun berhasil tertangkap oleh Evan, namun di sini dapat dilihat bahwa Evan melindungi Casey dari alien-alien yang berkeliaran di hutan. Setelah itu Casey pun kembali ke rumah Evan. Ternyata alasan Evan menyembunyikan pistol Casey adalah karena ia takut jika Casey akan membunuhnya. Sementara Casey masih bersikeras untuk dapat menemukan adiknya, yaitu Sammy. Karena Evan merasa kasihan kepada Casey, akhirnya ia pun memutuskan untuk membantu Casey dan menemani perjalanannya. Awalnya Casey sempat menolak bantuan Evan,
Namun Evan tetap akan membantu Casey. Scene kemudian berpindah kepada anak-anak yang dibawa oleh tentara sebelumnya. Mereka dilatih layaknya prajurit perang, dan mereka juga akan diterjunkan untuk melawan para alien. Hal itu dilakukan karena tentara merasa bahwa mereka adalah salah satunya harapan agar dapat melawan para alien. Para anak-anak tersebut memiliki ketua regu, yaitu Ben dan seorang wanita yang disebut sebagai Ranger. Pada saat mereka sedang berlatih, Kolonel Pox memanggil Ben karena akan ada yang dibicarakan. Ia berkata bahwa gelombang kelima penyerangan alien sudah tiba, dan mereka akan diterjunkan untuk melawan para alien tersebut. Pox kemudian menunjukkan sesuatu seperti helm yang akan mereka pakai pada saat peperangan. Helm tersebut berfungsi untuk membedakan antara manusia dengan alien. Jika mereka melihat alien, alien tersebut akan berwarna hijau. Setelah itu anak-anak segera dikirim oleh para tentara untuk melawan alien. Ben merupakan ketua regu mereka, namun Ben sengaja meninggalkan Sam. Ia berkata kepada Ranger bahwa Sam keracunan makanan. Namun ternyata Ben mengurung Sam dan mengikat tangannya, tetapi entah apa tujuannya. Mereka pun pergi menggunakan helikopter. Setelah tiba, para tentara meninggalkan mereka di tempat penyerangan. Setelah itu mereka pun segera masuk ke dalam tempat tersebut dan mencari keberadaan alien. Tak lama kemudian mereka mendeteksi keberadaan alien dan terjadilah penembakan di sana. Karena alien tersebut terus menyerang, mereka pun menyusun rencana untuk dapat bersembunyi di tempat yang aman. Mereka akan masuk ke dalam gang dan berlindung di sana. Ranger akan mengalihkan perhatian alien, sedangkan yang lainnya berlari menuju gang. Mereka berlari dan masuk ke dalam suatu ruangan. Tak lama kemudian, Ranger datang dan ia menyerah dengan penyerangan tersebut. Ranger melepas alat pelacak yang tentara masukkan ke bagian telungkupnya, dan ia pun berubah menjadi hijau. Mereka menyangka bahwa Ranger adalah zombie dan sempat ingin menembaknya. Namun Ben merasa ada yang janggal. Ia pun ikut melepas alat pelacak tersebut, dan secara terkejut ia juga menjadi hijau. Ben berkata bahwa ia merasa jika orang-orang yang baru saja mereka lawan bukanlah alien melainkan manusia. Alat pelacak yang dipasang pada mereka ternyata palsu. Selama ini mereka telah dibohongi oleh para tentara. Mereka memanipulasi anak-anak agar dapat melakukan rencana mereka. Mereka bukan melawan gelombang kelima, tetapi merekalah gelombang kelima tersebut. Gelombang pertama terjadi ketika aliran listrik dan seluruh mesin mati. Gelombang kedua yaitu terjadinya serangan air besar yang menyapu daratan. Gelombang ketiga wabah virus yang mereka ciptakan. Sementara gelombang keempat adalah pembunuhan massal orang dewasa yang mereka bunuh pada saat briefing. Dan gelombang kelima sendiri adalah memusnahkan anak-anak dengan cara melawan bangsa manusia itu sendiri. Selama ini mereka telah ditipu dan dimanfaatkan oleh para tentara, terutama oleh Kolonel Pox. Mereka sudah menjadi pembelot karena melepaskan pelacak dan tidak dapat kembali ke markas militer. Sementara itu Ben teringat bahwa ia telah meninggalkan Sam. Di sini dapat disimpulkan bahwa tujuan Ben mengurung Sam adalah karena ia tidak ingin jika Sam turun untuk melakukan peperangan. Ia takut jika terjadi sesuatu kepada Sam. Karena hal tersebut, Ben akhirnya memutuskan untuk kembali ke markas dengan keadaan perut yang sengaja ditembak agar dapat mengelabui Pox. Nantinya Ben akan berbicara kepada Pox bahwa teman-temannya telah tewas. Di sisi lain, Casey dan Evan memutuskan untuk beristirahat di sebuah mobil yang berada di tengah hutan. Di saat tengah malam, Evan terbangun lalu keluar dari mobil tersebut. Kemudian seseorang memanggil namanya dan berkata bahwa ia keluar dari sektor drone. Evan dan orang tersebut kemudian berkelahi. Hingga akhirnya Evan berhasil mengalahkannya. Di sini Casey merasa bahwa Evan adalah dari kelompok alien. Dan benar saja, ternyata Evan adalah seorang manusia dan juga seorang alien. Evan adalah orang yang ditugaskan untuk memata-matai manusia dan membunuhnya. Pada saat itu Evan melihat Casey yang sedang beristirahat di hutan dan ia juga sempat ingin menembaknya. Namun pada saat itu, Evan merasa bahwa Casey adalah orang yang dapat merubahnya menjadi manusia seutuhnya. Ia pun menjelaskan kembali kejadian pada saat Casey diserang oleh alien dan seseorang yang menyelamatkan Casey adalah Evan. Mendengar hal tersebut, Casey merasa telah dibohongi dan sekarang ia akan pergi sendiri namun tidak dengan Evan. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya ia pun sampai di markas militer. Casey menuruti perintah para tentara yang ada di sana termasuk mengambil nomor antrian. Setelah nomor antriannya dipanggil, Casey menuju ruangan yang sama seperti Ben. Dan ia juga mendapat perlakuan yang sama di sana.
Namun pada saat tentara tersebut menjelaskan sesuatu, Casey menyerang dan mencekik lehernya hingga tewas. Setelah itu ia pun segera mengganti bajunya dan menyamar menjadi seorang tentara. Ben sudah kembali ke markas tentara dan menjalankan misinya. Namun ternyata Kolonel Fox mengetahui rencana Ben. Pada saat Ben sedang mengobrol dengan Kolonel Fox, tiba-tiba lampu ruangan tersebut mati dan terdengar ledakan di suatu ruangan. Hal tersebut merupakan kesempatan bagi Ben dan ia pun kabur untuk segera menyelamatkan Sam. Pada saat Casey sedang berlari, ia bertemu dengan Ben dan menjelaskan tujuannya ada di sana. Mereka pun pergi bersama-sama untuk mencari Sam. Mereka sempat dihadang oleh tentara dan tiba-tiba Evan muncul lalu menyerang tentara tersebut. Ben berkata bahwa ia sudah memasang bom dan dalam 10 menit tempat tersebut akan meledak. Karena waktu yang mereka miliki tidak banyak, akhirnya Casey dan Ben bergegas mencari Sam. Hingga akhirnya mereka pun menemukan perkumpulan anak-anak yang akan segera berangkat ke dalam pesawat. Casey menerobos masuk ke dalam perkumpulan anak-anak tersebut hingga akhirnya ia pun berhasil menemukan Sam. Setelah itu mereka pun segera pergi dari sana. Ternyata para tentara sudah mengosongkan tempat tersebut. Mereka sempat ditembaki oleh para tentara, sedangkan tanah mulai retak. Tak lama kemudian markas itu pun akhirnya hancur. Untung saja Ranger dan yang lainnya datang di waktu yang tepat. Hingga akhirnya mereka pun pergi ke suatu tempat, dan kini tugas mereka adalah untuk menyelamatkan anak-anak yang berada di tangan para alien tersebut. Karena anak-anak yang selamat adalah harapan bagi kehidupan di bumi. King